Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba di wilayah Ketintang. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Fani Fadila Hermawan. Yang kedua, Margareta Ekaristi Yobela. Yang ketiga, saya sendiri, Yofi Lelatul Fatma. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini pertumbuhan waralaba semakin banyak, termasuk waralaba minimarket. Salah satunya adalah Indomaret yang mudah ditemui di berbagai jalan dan hampir tersebar di seluruh Indonesia. Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan sehari-hari. Untuk menentukan lokasi dibangunnya Indomaret, perlu adanya pemanfaatan sistem informasi geografis agar letak Indomaret dapat berada di lokasi yang strategis supaya dapat mencapai target pasar yang sesuai dan dapat mencapai pendapatan yang diinginkan serta mengetahui proses bisnis yang akan berlangsung. Dalam hal ini, kami penulis berpendapat bahwa salah satu lokasi strategis dibangunnya Indomaret adalah di Ketintang, Surabaya. Karena Ketintang merupakan lokasi yang lumayan padat penduduk, terdapat universitas, sekolah, dan pemukiman. Maka dari itu, berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis akan merancang dan membuat aplikasi tentang pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi tentang pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi tentang pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Batasan masalah yang pertama, laba masing-masing gerai dihitung per hari. Yang kedua, jumlah user masing-masing gerai. Yang ketiga, jumlah gerai hanya ada 3 dan terfokus ke Ketintang, Surabaya. Yang keempat, menampilkan data pergerakan transaksi. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Yang kedua, mengimplementasikan aplikasi pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi dunia pendidikan, teknologi, dan bisnis, pengetahuan dalam kajian dunia informatika terutama terkait pengembangan sebuah aplikasi. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama yang pertama bagi pihak waralaba sendiri. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam meningkatkan proses bisnis yang ada di Indomaret sekitar Ketintang. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan atau sumber rujukan bagi penelitian sejenisnya. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan dalam bidang waralaba. Tinjauan pustaka. Yang pertama, untuk kajian pustaka. Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Potensi Usaha Industri Kreatif pernah dilakukan oleh Eko Budi Setiawan. Dengan adanya sistem informasi geografis, pemetaan potensi industri kreatif selain dapat memudahkan para pelaku usaha industri kreatif untuk dapat mengetahui potensi industri apa saja yang berpeluang untuk dikembangkan di suatu wilayah, juga dapat membantu para pelaku usaha dalam mempromosikan potensi usahanya. Penelitian yang berjudul Pemetaan Outlet Toko Berbasis Sistem Informasi Geografis untuk Layanan Informasi Terhadap Konsumen. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Beben dan kawan-kawan. Penelitian ini menggunakan descriptive analysis karena penulis melakukan pengumpulan data dengan survei langsung kondisi di lapangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi pemetaan outlet toko berbasis sistem informasi geografis dapat meningkatkan layanan informasi terhadap konsumen. Penelitian yang berjudul Pemetaan Lokasi Strategis Toko Waralaba Alfamart menggunakan model Builder ArcGIS 9.3, studi kasus Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, dan Gubeng, Kota Madya, Surabaya. Pernah dilakukan Rifki dan kawan-kawan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya mengaplikasikan teknologi SIG dalam menentukan di mana letak lokasi strategis toko waralaba Alfamart dengan menggunakan model Builder ArcGIS 9.3. Melalui model yang dibangun, akan mudah dalam merancang, mengevaluasi, memperbarui, dan menjalankan proses analisis setiap parameter spasial maupun non-spasial pada masa dan lokasi yang berbeda. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memadukan teknologi komputer dan data, serta media penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan yang ditampilkan baik secara online maupun offline. Penelitian ini dilakukan oleh Eko pada tahun 2016. Sistem informasi geografis memiliki subsistem yakni data masukan dan keluaran, data manajemen, manipulasi, data analisis. Yang kedua, waralaba. Waralaba merupakan bisnis yang terbukti membantu pemilik modal untuk memulai bisnis dengan resiko kegagalan kecil, karena sudah memiliki sistem bisnis paten yang tinggal dioperasikan. Sehingga terwaralaba tidak perlu melakukan trial dan error untuk menggapai kesuksesan. Salah satu waralaba tersebut adalah waralaba Alfamart. Dalam hal penentuan lokasi, pemilik waralaba selalu melakukan survei dan analisis data lokasi yang akan ditempati. Yang ketiga, Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Kualitas layanan dan konsumen. Kualitas layanan adalah sebuah kata yang dibagi penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, produk ditawarkan organisasi harus berkualitas. Istilah kualitas sendiri mengandung berbagai macam penafsiran karena kualitas memiliki sejumlah level universal, kultural, sosial, dan personal. Secara sederhana, kualitas bisa diartikan sebagai produk yang bebas cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar target, sasaran, atau persyaratan yang bisa didefinisikan, diobservasi, dan diukur. Basis data spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi, direpresentasikan dalam bentuk grafik, peta, gambar dalam format digital berbentuk raster dengan nilai tertentu. Data spasial bisa didapatkan dari beberapa sumber seperti peta analog, yaitu peta yang disajikan dalam bentuk cetak, data pemantauan atau penginderaan jarak jauh, data hasil pengukuran lapangan, data global positioning system atau GPS. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian di sini yang diusulkan adalah pembuatan sebuah sistem informasi geografis berbasis mobile untuk mengetahui proses bisnis pada toko waralaba di daerah Ketintang, Surabaya. Dengan mengetahui dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, diharapkan sebuah sistem akan berbentuk besar. Harapan bagi kami sistem ini dapat berguna untuk pemilik usaha toko waralaba.
Lokasi dan waktu penelitian sendiri dilakukan di rumah mahasiswa masing-masing dan dengan toko waralaba terkait. Metode penelitian pengumpulan datanya, pembuatan sistem ini adalah salah satu penelitian yang bersifat kuantitatif. Jadi, untuk menghasilkan sistem yang memiliki data valid, maka diperlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi. Untuk observasi, kami mungkin nantinya akan melakukan secara daring dan luring. Daring digunakan untuk mengetahui letak koordinat toko waralaba melalui Google Maps. Lalu, untuk luring digunakan untuk mengetahui data proses bisnis yang berjalan pada toko waralaba tersebut. Berikutnya, analisis sistem. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Pertama, yang analisis kebutuhan. Yang pertama ada input sistem. Input sistem meliputi data yang harus dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem. Data tersebut antara lain tabel data geospasial yang dimiliki toko waralaba dan tabel data bisnis toko waralaba. Output system atau keluaran sistem nantinya adalah sebuah aplikasi berbasis desktop dengan menampilkan data spasial toko waralaba beserta data proses bisnis transaksi yang sedang berlangsung. Pengembangan perangkat lunak ini membutuhkan aplikasi-aplikasi pendukung. Antara lain aplikasi yang kami gunakan adalah yang pertama sistem operasi Windows 10, Visual Studio 2019, QGIS, dan PostgreSQL. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, desain sistem ada flowchart. Di sini, yang pertama kita memasuki antarmuka login dan memasukkan address, username, dan password. Kemudian, username dan password akan dicek apakah valid atau tidak. Jika valid, maka akan menuju ke interface menu. Di interface menu ini nanti akan diarahkan ke dashboard, di mana di dashboard nanti ada beberapa menu, yaitu antara lain ada menu produk, transaksi, gerai, hak akses, dan user. Yang nantinya di situ dapat dilakukan CRUD. Kemudian use case diagram, di sini admin merupakan aktornya, di mana admin dapat mengelola data user, mengelola hak akses, mencari lokasi Indomaret, dan mengelola data transaksi, dan yang terakhir mengelola data produk. Dan berikut ini adalah desain daripada IRD aplikasi desktop kami. Selanjutnya untuk demo aplikasi kami akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan hasil dari demo aplikasi yang telah kami buat. Di sini untuk saya screen. Ya, baik. Sebelumnya ini adalah aplikasi desktop dan pengembangannya membutuhkan Visual Studio dan juga Quantum GIS. Dan juga untuk backend-nya, database-nya kita menggunakan PostgreSQL seperti yang kita tahu. Oke, lanjut saja langsung ke bagian pembuka, yaitu kita membutuhkan sebuah map untuk bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Visual Studio itu sendiri. Untuk map, kita membutuhkan sebuah OSM. Di OSM, kita memilih OSM yang standar saja. Kemudian di sini ada perbedaan untuk mengkoneksikan database PostgreSQL dan juga MySQL. Seperti yang kita tahu, PostgreSQL tidak seperti MySQL dikarenakan di sini membutuhkan plugin ekstra, yaitu sebuah yang dinamakan ini adalah PostGIS. Kita harus menginstal terlebih dahulu PostGIS-nya, kemudian kita tambahkan ke database PostgreSQL kita. Kemudian kita koneksikan di sini, new connection seperti biasa. Berhubung kelompok kami sudah mengkoneksikan dengan nama DB Sidomar, maka untuk aja. Bentar. Nah, ini name kita isi dengan DB Sidomar tadi. Dan service kita kosongkan saja, kemudian host.
berhubung ini hostnya adalah lokal, berarti kita isi dengan localhost. Kemudian port di sini defaultnya dalam 5433. Maaf, defaultnya aslinya 5432, berhubung PostgreSQL saya terdapat dua versi. Yang pertama adalah versi 12 dan yang update terbaru ini saya menggunakan versi 13, makanya saya menggunakan yang port 5433. Kemudian nama database kita isi dengan nama sesuai dengan Postgres yang telah kita buat sebelumnya, yaitu db_sitomar. Kemudian username dan password sesuai dengan akun Postgres yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian lanjut saja ke proses penelitian atau mapping dari waralaba di Surabaya. Kita masuk di sini db_sitomar, kemudian new vector, ini langsung export layer, add layer to project, maka ini akan pindah langsung ke sini secara default. Kemudian di sini kita akan membuat titikan, meniti. Kemudian kita semisal di sini ada di Kelirang Wiyata terdapat sebuah gerai Indomaret, kemudian kita isi nomor telepon, nama gerai, dan juga alamat sesuai dengan data yang tertera di lapangan, seperti itu. Untuk contoh kita menggunakan dua contoh saja, yaitu Indomaret Ketindamadya dan juga Indomaret Penindang Baru, seperti itu. Kemudian apabila telah di-insert, jangan lupa untuk di-save, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel PostgreSQL yang telah kita buat sebelumnya. Oke, langsung lanjut ke aplikasinya. Saya run terlebih dahulu. Untuk tampilan UI terdiri dari beberapa tampilan. Yang pertama yaitu ini adalah bagian ini adalah bagian sistem untuk login. Kemudian kita masuk. Saya akan menjelaskan tampilan interface-nya terlebih dahulu, kemudian saya akan masuk ke dalam bagian back-end-nya. Ada tampilan user interface dari login, masuk. Setelah itu masuk ke dalam dashboard. Ini adalah tampilan dashboard. Di sini terdapat 5 fitur utama, yaitu di sini aplikasi dapat mengetahui laba toko berdasarkan berdasarkan user yang masuk ke dalam gerai tersebut. Kemudian ini adalah jumlah user gerai. Ini juga berdasarkan gerai yang si admin tadi masuk. Kemudian ada jumlah gerai. Kemudian ada total transaksi hari ini. Dan ini ada laba gerai setiap bulannya. Berhubung kita pembuatan sistemnya ini di bulan Desember, berarti langsung saja masuk ke bulan Desember. Nah, ini adalah laba yang didapatkan selama bulan Desember. Kemudian lanjut, ada barang paling banyak dibeli, terdapat 3 ini, bisa juga difilter paling sedikit. Kemudian langsung masuk ke produk. Di tab produk seperti biasa ada menu untuk create, read, update, dan delete data. Transaksi penjualan, ini adalah menu dari transaksi penjualan. Kemudian ada menu gerai, di sini untuk menampilkan gerai Indomaret di wilayah Ketintang. Kemudian hak akses, untuk menyimpan level akses dari masing-masing user. Kemudian ada menu user untuk menambahkan user atau manajemen user lainnya, seperti itu. Oke, lanjut ke kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan pemrogramannya. Saya start terlebih dahulu. Nah, untuk menu login, di sini terdapat fitur untuk login. Nah, ketika menu login diklik, maka di sini akan terjadi fungsi untuk mengecek location database yang telah dibuat sebelumnya, untuk mengecek local address kita cocok apa enggak ke dalam
basis data kita. Apabila cocok maka akan masuk ke dalam ini, menjalankan fungsi clear koneksi untuk menghilangkan koneksi terlebih dahulu. Kemudian ada fungsi get count di sini adalah untuk mendapatkan akun, kemudian dihitung apakah di sini di username dan password yang setelah diinputkan oleh user itu lebih dari 0. Ini menandakan bahwa menandakan si admin itu username dan passwordnya itu ada. Apabila ada maka akan menjalankan mengeksekusi kode blok di bawahnya. Seperti itu. Ada set rule ini untuk akses. Kemudian apabila akun tidak ditemukan maka akan tampil dialog error, username atau password tidak ditemukan, dan apabila si localhost tadi tidak cocok maka akan muncul dialog error yaitu address tidak ditemukan. Baik, di sini langsung saja saya akan menyontohkan localhost satu akun saja terlebih dahulu. Ini juga ada fitur tampilkan password apabila ingin tampilkan password benar apa tidaknya. Kemudian masuk. Ya, di sini langsung saja terdiri dari 5 menu dan juga terdapat setiap menu ini punya fungsi yang berbeda-beda dari masing-masing fungsi tersebut. Di sini, baik. Di sini terdapat tampilkan data masing-masing gerai. Seperti yang kita tahu ini jumlah gerai saat ini adalah scriptnya. Di sini, tampilkan data laba masing-masing gerai. Nah, di fungsi di sini seperti yang kita tahu ini adalah data laba masing-masing gerai. Ini per bulan, karena di sini ada untuk mendapatkan nilai dari combo box si ini bulan tadi. Nah, di sini untuk mendapatkannya seperti ini backend-nya, script SQL-nya. Di sini untuk pertama yaitu mendapatkan nama gerai, kemudian terjadi proses perhitungan untuk mendapatkan jumlah laba yang diperoleh dari masing-masing toko, dan itu dihitungnya setiap bulan seperti itu. Dan untuk sekedar info di sini setiap gerai akan memiliki data transaksinya berbeda-beda dan akan ditampilkan di sini pun juga berbeda-beda. Maka dari itu setiap user dari setiap toko memiliki akses yang berbeda-beda terhadap akses dari toko tersebut. Kemudian masuk ke dalam fitur berikutnya, ada jumlah gerai. Nah, di sini ada fungsi detail dashboard. Ini untuk mengetahui jumlah laba hari ini. Ini adalah script untuk menghitung jumlah laba hari ini. Seperti yang kita tahu, tanggal transaksi ini adalah script untuk membatasi sebuah transaksi agar bisa ditampilkan hari ini juga. Apabila telah berganti hari maka data tidak akan tertampil di dalam label tersebut. Seperti itu. Kemudian ada jumlah user gerai. Jumlah user gerai ini 4. Ini juga tergantung dari gerai masing-masing toko. Apabila 2 juga ya akan ditampilkan 2, apabila 4 juga ditampilkan 4, seperti itu. Dan ini dinamis sifatnya karena melalui proses script di belakangnya. Di sini seperti yang kita tahu, select count user untuk menghitung si user ID dari masing-masing tiap gerai. Kemudian jumlah gerai dashboard. Jumlah gerai ini adalah global, tidak terpaku berdasarkan si user itu login, jadi ini global. Di ketintang kami menggunakan sampel contoh itu 2 saja, pakai contoh untuk itu. Kemudian ini adalah scriptnya, yaitu untuk menghitung sama seperti atasnya, yaitu dengan fungsi count untuk menghitung gerai yang ada di Surabaya. Kemudian lanjut ke fungsi berikutnya yaitu untuk
menampilkan jumlah transaksi ini, jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu. Ini batasannya juga per hari. Seperti yang kita tahu ada where di sini, where. Nah, ini untuk menampilkan, untuk memfilter, jadi transaksi ini akan ditampilkan pada hari ini juga. Seperti itu. Nah, di sini ada tampilkan top buy. Top buy ini adalah barang yang paling sering dibeli oleh orang sekitar atau warga sekitar yang berkunjung ke gerai tersebut. Seperti biasa, get data, select distinct, pro nama, barang. Di sini dihitung jumlah beli dari setiap transaksi yang dilakukan oleh si pelanggan, dan akan difilter berdasarkan tabel gerai sesuai dengan aplikasi ini di input oleh user siapa, maka si aplikasi tersebut akan tahu si user ini dari gerai yang mana. Seperti itu. Kemudian lanjut. Untuk menu dashboard saya kira sudah, kemudian langsung masuk ke menu produk. Di menu produk ini terdapat fitur create, read, update, dan delete untuk membuat data. Alurnya seperti ini. Oh ya, untuk create data terbagi menjadi dua, yaitu membuat kategori baru dan juga membuat data produk baru. Apabila si data produk ini belum ada kategorinya, maka kita buat terlebih dahulu. Seperti contoh, kita membuat kategori misalnya obat-obatan. Karena belum ada, karena di sini hanya makanan dan ya makanan saja, obat-obatan kita coba. Yes, tambah data sukses. Kemudian kita coba saja masuk di sini. Oh ya, saya lupa, untuk simpan kategori scriptnya adalah seperti ini. Kita masuk ke menu tab menu simpan kategori. Ya, ini adalah script untuk menambahkan kategori baru. Di sini ada insert kategori, dan ini adalah scriptnya. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel untuk menangkap inputan atau masukan dari pengguna. Di sini ada kategori ID dan kategori nama kategori si barang tersebut. Kemudian ada fungsi untuk execute, ini untuk mengeksekusi atau menjalankan SQL. Untuk menjalankan yaitu ada insert untuk tabel kategori, kemudian yang di insert yaitu adalah kategori ID, kategori, dan kategori status. Kemudian ini adalah untuk menangkap values dari si pengguna, ada kategori ID dan kategori nama. Oke, begitu. Kemudian langsung masuk ke membuat data produk baru. Data produk baru kita langsung coba simpan di sini. Nah, di sini seperti yang sama yang tadi, tapi di sini fungsinya berfokus ke ini insert product. Kita buat fungsi lagi insert product. Nah, kemudian seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang kita butuhkan. Di sini kita butuh produk ID, produk nama, kategori, harga jual, harga beli, dan stok. Kemudian seperti biasa kita eksekusi di sini. Insert, karena ini create data, maka sintak SQL-nya itu insert yang dimasukkan ke dalam tabel produk, di mana tabelnya itu produk ID, kategori, dan seterusnya, dan nilainya ini adalah mengambil dari variabel yang di atasnya, yaitu pro ID, pro nama, kategori, pro stok, produk harga beli, produk jual, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut kemudian apabila si admin di sini user ingin mengubah atau mengupdate barang, tinggal mengubah data. Kemudian kita coba ini pop mie rasa bakso. Kita di sini ingin menambahkan stok, semisal menambahkan stok, misalnya di sini si admin atau orang akan menambahkan, kemudian misalkan 10, kemudian simpan data. Dan yang kita lihat
ini akan nambah. Dan tadinya 530 menjadi 540. Untuk scriptnya satu blok sama seperti tadi, satu blok dengan insert data, tapi yang membedakan di sini adalah metodenya. Apabila metode tambah produk di sini, maka dia akan insert data. Apabila dia metodenya update produk, maka dia akan mengeksekusi update produk. Mengapa dia tahu apabila ini tambah atau update? Kita deklarasikan sebelumnya ke dalam si button kita deklarasikan di sini. Jadi untuk nambah produk, kita deklarasikan di button tambah produk. Apabila ingin menambah, untuk mengupdate data, kita deklarasikan di sini update produk seperti itu. Lanjut di sini berarti mengupdate produk, mengeksekusi update produk, sama seperti insert produk tadi, cuma yang menjadi beda di sini adalah dia menggunakan fungsi update, menggunakan sintak update, tidak menggunakan sintak insert. Mengupdate tabel produk yang di set adalah untuk value dari produk ID, yaitu produk ID yang seperti kita deklarasikan sebelumnya, sama dan kategori dan seterusnya. Dan berhubung update, kita harus tahu produk apa yang kita akan update. Maka dari itu kita memegang si primary key dari si produk tersebut. Primary key produk tersebut kita beri label atau beri variabel, yaitu produk ID, seperti itu. Lanjut, kemudian apabila hapus data di sini bisa dilakukan apabila si produk atau barang ini tidak memiliki transaksi sebelumnya. Jadi ini bisa dihapus. Seperti contoh di sini adalah saya contohkan misalkan Coco Crunch. Coco Crunch sebelumnya ini ada transaksi, ada pembeli yang membeli barang tersebut, maka dihapus data ini tidak bisa. Saja saya contohkan, maka terjadi error. Namun apabila saya mencontohkan untuk menambahkan produk baru, misalnya saya menambahkan obat paracetamol, coba akan obat-obatan. Ini nggak keluar sih. Intinya seperti itu. Untuk hapus data apabila tidak memiliki transaksi, maka bisa dihapus. Namun apabila memiliki transaksi di dalamnya, maka si data tidak akan bisa terhapus. Ini adalah scriptnya. Seperti yang kita tahu, terjadi pengkondisian di sini. Apabila di sini getCount untuk mengetahui si tabel produk di dalam data transaksi itu mempunyai data transaksi apa tidak. Apabila dia mempunyai, yaitu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan pesan error dan tidak bisa dihapus. Namun apabila si data ini belum mempunyai transaksi sebelumnya, maka si data produk bisa dihapus dan mengeksekusinya dengan menggunakan sintak delete from tabel produk. Untuk primary key-nya menggunakan produk ID seperti itu dan menampilkan produk berhasil dihapus. Lanjut. Maaf, saya masuk lagi. Untuk tab atau menu dari produk sudah selesai saya kira. Kemudian di sini juga ada ditampilkan data untuk menampilkan produk stok yang tersedia. Kemudian ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan di sini sama seperti tadi, cuma di sini minimnya tidak ada delete data. Mengapa demikian? Karena transaksi dilakukan pada hari itu juga dan tidak ada untuk menghapus data, seperti itu. Jadi fitur di sini cuma hanya insert data transaksi, kemudian menampilkan data transaksi
Ya, seperti itu. Update juga tidak ada. Kemudian lanjut. Di sini untuk alur programnya, alur sistem cara kerjanya itu si admin akan membuat transaksi terlebih dahulu di sini, membuat transaksi. Ya. Setelah buat transaksi, si admin akan memilih. Seperti contoh kita akan buat contoh pemiras bakso ini. Kemudian jumlah beli dari si pelanggan kita asumsikan dia membeli 5. Kita asumsikan saja, simpan data produk dan sukses, dan akan langsung masuk ke dalam ini dan juga dalam tabel transaksi berjalan ini. Namun apabila si pelanggan ini menambah lagi juga bisa. Jadi selama pelanggan ini masih ingin membeli suatu produk, maka terbuka lebar untuk bisa memasukkan data lagi dengan satu struk ini, kode struk ini. Seperti itu. Langsung untuk script kodenya kita masuk ke tabel transaksi. Untuk saya langsung saja ke buat transaksi seperti biasa. Di sini ada proses eksekusi insert data yang berupa nomor nota, nomor invoice dialiaskan nomor nota. Kemudian di sini untuk user ID, saya user ID-nya langsung memasukkan ini, mengambil data ke ininya, ke menu login. Jadi menu login langsung terkoneksi dengan menu-menu setelahnya. Jadi nggak ada deklarasi terlebih dahulu, tidak deklarasi lagi. Jadi langsung mengambil si username ini siapa dari si user yang melakukan login pada waktu itu. Seperti itu. Kemudian tanggal transaksi seperti biasa, mengambil dari date time picker seperti itu. Kemudian dan ketika setelah dibuat, pengguna masuk ke cari data produk ini akan membuka sebuah dialog interface lagi untuk mencari produk apa sih yang ingin dibeli oleh si pelanggan, seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam simpan transaksi di sini lebih tepatnya ke pendetailan dari produk yang dibeli dari si pelanggan untuk bisa dicetak nomor notanya seperti itu. Dan di sini terdapat 2 eksekusi program. Yang pertama yaitu menginsert ke tabel detail transaksi dan kemudian mengupdate tabel produk. Seperti yang kita tahu, apabila terjadi pembelian atau proses transaksi, maka produk itu akan mengalami pengurangan stok seperti itu. Nah, di sini terjadi insert tabel detail transaksi, mengambil nilai nomor invoice, produk ID, jumlah beli, dan total harga seperti itu. Kemudian di sini ada sintak untuk update tabel produk, dan di sini juga ada proses pengurangan ya. Yang pertama adalah produk stok. Untuk mendapatkan produk stok ini, kita ambil produk stok dari database, nilai yang awalnya misalkan ada 5 dikurangi dengan jumlah yang dibeli ini, sum tabel transaksi jumlah beli dikurangi sih produk itu yang dibeli, misalkan 2, berarti 5 dikurangi 2, jadi sisa 3 stok di dalam tabel stok tersebut, seperti itu. Kemudian di sini berdasarkan tabel transaksi dan mengambil nilai dari produk ID dan juga transaksi dari produk ID, seperti itu. Lanjut, langsung di sini Mas menampilkan data seperti biasa. Untuk menampilkan data seperti ini, kita cari datanya dari inner join, menggabungkan tabel detail transaksi dengan tabel produk untuk mendapatkan values dari tab nomor invoice,
produk nama, modal jual, total harga, seperti itu. Begitupun juga dengan atasnya. Oke, langsung masuk ke dalam gerai. Nah, di sini gerai itu yang disediakan hanya menampilkan gerai Indomaret itu sendiri, dan juga bisa mencari di sini apabila datanya banyak. Mungkin si pemilik ingin mengetahui apakah ada gerai baru di sini, mungkin seperti itu bisa bisa mencari di sini si misalnya Kerintang Baru. Nah, kan tampil seperti itu. Mungkin langsung masuk ke hak akses. Jadi hak akses di sini sebelum data user terbentuk, maka hak akses harus terlebih dahulu tercreate datanya. Nah, di sini mendefinisikan si user itu masuk ke dalam golongan apa, admin kah atau super admin. Admin di sini adalah untuk melakukan pencatatan sehari-hari kepada si data ke dalam basis data, seperti itu. Kemudian di super admin di sini adalah kepala cabang gerai. Di sini mungkin untuk aplikasi ini si kepala admin akan mendapatkan data saja dan tidak akan melakukan proses transaksi lebih lanjut ke dalam aplikasi ini. Kami menggolongkan dua akses ini, ada admin dan super admin. Dan di sini untuk menunya saya belum menonaktifkan salah satu dari super admin ini. Mungkin next update akan terjadi. Nah, ini contohnya akses akan di close, disable. Dan di sini fiturnya yaitu ya seperti biasa, cuma hanya di sini tidak ada update data. Karena apabila tidak dipakai ya tinggal hapus saja, seperti itu. Kemudian untuk insert data, pada pusat data yang tidak ada itu update data. Dan seperti yang kita tahu, untuk admin juga ini proses bisnisnya juga sama seperti produk. Apabila si admin mempunyai transaksi di dalamnya, maka ini tidak dapat dihapus, seperti itu. Langsung saja masuk. Di sini ada fiturnya, ada dua fitur simpan. Yang pertama itu simpan hak akses terlebih dahulu, kemudian ini simpan menu ini diupdate, kemudian ada simpan hak akses, seperti itu. Langsung saja masuk ke dalam ini, akses menu, simpan hak akses. Nah, di sini terjadi fitur penggunaan fungsi get count untuk mengetahui apakah si hak akses ini sudah terbentuk apa belum. Apabila belum, maka akan mengeksekusi program setelahnya. Kemudian ada blok program untuk meyakinkan si user untuk apakah yakin untuk menambahkan data. Apabila iya, maka terjadi proses eksekusi baris data berikutnya. Kemudian di sini ada deklarasi variabel baris, kita awali dari 1, kemudian terjadi eksekusi insert tabel akses dengan value-nya ini level hak akses. Si akses itu bisa admin atau super admin, seperti itu. Kemudian level deskripsinya itu apakah kepala cabang mungkin atau si admin biasa, seperti itu. Kemudian di sini terjadi looping for each untuk mengeksekusi si checklist box. Checklist boxnya seperti yang sudah saya tampilkan ini, checklist box. Di sini auto simpan ketika akses itu terbentuk. Jadi itu auto true semua, auto on semua. Kemudian lanjut ketika itu mungkin apabila si akses ini sudah tidak dipakai, mungkin bisa dihapus. Ini adalah button hak akses. Kemudian
di sini terjadi apa namanya itu, validasi terlebih dahulu apabila si akses memiliki akses terdapat pada label user. Itu tidak bisa dihapus, maka dari itu dia akan menampilkan pesan error, grup akses tidak dapat dihapus. Namun apabila si akses ini tidak memiliki data yang terkoneksi dalam tabel user, maka bisa dihapus. Nah, untuk menghapusnya dia akan mengeksekusi blok baris ke-500 ini, yaitu eksekusi delete from tabel akses, di mana aksesnya ini berdasarkan select ID. Akses select ID, kemudian ID di sini ini ID dari si akses tersebut. Kemudian kemudian delete from menu where akses juga. Di sini ada 2 penghapusan juga. Jadi si hak akses ketika dihapus, maka menu-menu yang terdaftar pada akses tersebut juga akan dihapus. Seperti itu. Kemudian lanjut masuk ke dalam menu. Oh ya, di sini ada menampilkan data seperti biasa tadi. Kemudian ada menu user. Saya jalankan dulu, tadi terclose, maaf. Terus admin. User dan ya masuk ke dalam menu user. Di sini user ini semua juga tergantung dari si gerai si admin yang masuk ke dalam gerai tersebut, berdasarkan diurutkan ID gerainya, kemudian langsung masuk ke dalam menu tambah. Jadi di sini proses aplikasinya seperti biasa, update, create update, show data, menampilkan data, dan juga menghapus data seperti itu. Untuk menu user terdapat 4 fitur tersebut. Kemudian untuk menambahkan data, kita klik ini ikon tambah, kemudian kita cari penempatan gerai terlebih dahulu. Kita coba ini yang baru mungkin. Kemudian nama pemilik akun kita coba saja, coba akun ini kan username kita isi coba, password coba akun. Ini sebagai contoh saja. Di sini kan pemilik akunnya berdasarkan dari gerai kedua ya, ID kedua. Apabila ini kita simpan ketiga, maka apa yang terjadi? Kita coba saja. Ya, seperti yang kita lihat tidak tampak di sini, dikarenakan di sini yang pemilik akun dari gerai 2 saja yang akan ditampilkan. Untuk gerai ketiga, maka kita harus login ke dalam akun yang mempunyai gerai yang memiliki relasi yang sama dengan si user tersebut. Apabila dari gerai 3, maka si user juga harus berada di gerai ketiga, seperti itu. Kita coba. Kemudian create data sudah, update data kita coba ini James, kita update data di sini, ubah data. Untuk ubah data di sini tidak bisa si admin tidak bisa merubah user ID dan grup admin, tidak bisa. Kita coba ini James, misalnya nama pemiliknya James baru, seperti itu. Kita update di sini. Maaf, itu ada sedikit error seperti itu. Kemudian kemudian hapus data juga sama seperti tadi. Apabila si admin pernah memiliki transaksi sebelumnya atau pernah menangani transaksi, maka si admin tidak bisa dihapus. Namun apabila admin tidak pernah menangani transaksi sebelumnya, maka si admin dapat dihapus. Seperti contoh, kita akan menghapus data si James. Hapus. Maaf, ada trouble di sini, proses string. Mungkin nanti akan saya update di next. Seperti itu. Oke.
Kemudian untuk itu semua ya, berarti akan saya jelaskan untuk script programnya. Untuk simpan akun baru, di sini ada validasi. Validasi apabila nama kosong seperti biasa harus dilengkapi. File-file yang kosong, textbook yang kosong harus dilengkapi. Apabila terjadi pengosongan maka tidak akan bisa masuk ke dalam proses berikutnya. Kemudian di sini seperti biasa metode tambah user apakah seperti biasa, dan di sini ada validasi lagi. Apabila si username belum pernah untuk membuat akun sama sekali, maka dia bisa membuat akun. Untuk membuat akunnya menggunakan proses eksekusi insert untuk tabel ini. Yang dieksekusi, yang dimasukkan ke dalam tabel user adalah user ID, username, password, pemilik akun, akses, dan gerai ID, seperti itu. Langsung masuk ke update data. Nah, untuk update data menggunakan metode update user. Ini jauh sekali simpan akun. Nah, kemudian untuk update user sama seperti insert data, namun untuk sintaks dari SQL-nya menggunakan sintaks update di sini. Update yang diupdate di sini adalah nama user, password, pemilik akun, nama lengkap, gerai ID, dan juga berdasarkan user ID yang dipilih tadi, seperti itu. Kemudian untuk hapus, langsung kita hapus data di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada validasi apabila user memiliki atau pernah menangani transaksi, maka dia akan di sini kan lebih dari 0, maka akan keluar dialog error, user tidak dapat dihapus, seperti itu. Apabila si user belum pernah menangani sama sekali atau mungkin sudah clear permasalahannya di dalam transaksi, maka si user bisa dihapus dengan eksekusi program baris 673 dan seterusnya ini. Di sini juga ada validasi lagi apakah Anda yakin menghapus akun atau pengguna. Jika ya, maka akan mengeksekusi program ini. Akan mengeksekusi delete from tabel user, di mana user ID berdasarkan tabel data yang mereferensi select ID user tersebut. Kemudian akan muncul dialog info berupa hapus akun berhasil. Namun apabila no atau tidak ditemukan, maka akan muncul dialog error hapus gagal. Begitupun juga dengan ini. Nah, setelah itu akan ditampilkan data usernya. Ini data user. Ini data usernya, seperti itu. Ya, oke, sebagai penutup, mungkin saya akan menampilkan perbedaan. Ini admin dari gerai nomor 2. Oke, mungkin saya akan mencoba masuk ke dalam admin dengan si admin yang bekerja di gerai ketiga dengan ID gerai nomor 3. Oke, kita coba. Maka di situ harusnya akan terjadi perbedaan. Namanya adalah admin. Saya coba admin. Ya, sebelumnya saya belum pernah menggunakan si akun admin 4 ini untuk melakukan transaksi. Seperti yang terlihat pada layar, laba si toko ini masih 0, total transaksinya juga 0, dan seperti yang kita tahu si gerai ini mempunyai user sebanyak 4 di gerai sebelumnya, dan si gerai ketiga ini mempunyai user sebanyak 3, seperti itu. Bisa kita lihat di sini untuk usernya terdapat 3, dan itu ditampilkan berdasarkan gerai ketiga, ID gerainya 3, seperti itu. Kan tidak ada pergerakan transaksi di sini. Dan ini adalah ini ada transaksi hari ini. Ini hari ini, dan ini adalah hari sebelumnya. Saya pernah melakukan transaksi dengan akun ini.
Jadi ini akan terekod di sini. Kemudian ya seperti itu. Kemudian transaksi seperti yang terlihat 2 sama dengan yang ini, terdapat 2 transaksi yang berjalan pada menu pembuatan transaksi, pada pelayanan transaksi seperti itu. Untuk seterusnya sama sih, cuma yang membedakan ini adalah aplikasinya dia dapat menampilkan data sesuai dengan si user bekerja untuk gerai keberapa, seperti itu. Menurut saya cukup sekian mungkin untuk demo aplikasi ini. Setelahnya akan saya serahkan ke dalam pada teman saya, rekan saya. Silakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, kesimpulannya dapat merancang aplikasi pemanfaatan sistem informasi geografis berbasis desktop untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Yang kedua, dapat mengimplementasikan aplikasi tentang pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui proses bisnis toko waralaba Indomaret yang ada di Ketintang. Yang ketiga, dapat memudahkan admin dalam menghitung transaksi dan penghasilan yang diperoleh pada setiap harinya. Dan yang keempat, dapat mengetahui gerai mana saja yang satu cabang dengan tokonya. Selanjutnya, saran kami sebagai pengembang aplikasi ini menyarankan bahwa yang pertama, aplikasi ini terus dikembangkan dalam segi fitur yang lebih baik lagi. Yang kedua, diharapkan aplikasi ini selalu up to date sehingga aplikasi ini mengikuti perkembangan teknologi informasi geografis berbasis desktop sama seperti aplikasi lainnya. Yang ketiga, menambahkan section gudang untuk tiap gerai karena pada saat ini gudang dan stok produk masih jadi satu. Yang keempat, menambahkan CRUD pada section gerai agar bisa edit data gerai seperti tambah data gerai baru, update data gerai lama, dan hapus data gerai yang sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga pengembangan aplikasi ini dapat menjadi referensi bukan hanya pada dunia penjualan, melainkan juga untuk semua bidang dan semua kalangan sebagai pengembangan informasi teknologi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.